Wabarakatuh. Halo sahabat PNB dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai fungsi disusun oleh Bapak sendiri, Bapak Abdul Goni SPD. Kita mulai saja. Yang pertama, apa sih fungsi gitu? Fungsi sering disebut juga sebagai pemetaan. Fungsi yaitu relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal domain tepat satu ke himpunan kawan kodomain. Jadi fungsi itu sudah pasti relasi ya, tapi relasi belum tentu fungsi. Nah, notasi fungsi. Suatu fungsi pada umumnya dinotasikan oleh huruf kecil. Contohnya bisa aja sebagai fungsi F, G, atau H. Nah, notasinya itu biasanya F, titik 2, A, panah B. Artinya, menyatakan suatu fungsi yang mempunyai daerah asal, domain himpunan A, dan daerah kawan, kodomain himpunan B. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada suatu pemetaan di mana X menuju Y. Nah, gambar ini tuh merupakan fungsi F yang memetakan X ke Y atau dinotasikan sebagai F titik 2 X tanda panah Y. Artinya F memetakan X ke Y untuk setiap X anggota A yang dipasangkan oleh setiap F pada Y anggota B. Oke, langsung saja membedakan fungsi dan bukan fungsi. Cara mudah membedakan fungsi dan bukan fungsi yaitu dengan melihat patokan definisi fungsi. Jadi patokan ini yang wajib kalian pahami, bahwa fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap himpunan daerah asal, domain ya, tepat satu ke himpunan daerah kawan, kodomain. Nah, yang wajib kita ingat tuh dua. Yang pertama, menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal ke kodomain. Yang kedua, tepat satu. Itu yang wajib kalian ingat. Artinya apa gitu, Pak? Menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal ke kodomain. Artinya itu nggak boleh ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan alias jomblo. Tapi kodomainnya boleh jomblo gitu. Tapi domain nggak boleh daerah asal itu. Nah, di sini Bapak ada contoh ada yang jomblo dan bukan fungsi gitu ya. Terus yang keduanya Bapak punya contoh fungsi yang semuanya punya pasangan. Nah, yang pertama Bapak ada contoh ada yang jomblo dan bukan fungsi. Kita lihat di sini ada relasi A ke B ya. Himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan B mempunyai 5, 6, 7, 8. 1 dipasangkan ke 6, 2 dipasangkan ke 7, 3 dipasangkan ke 8. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena daerah asal himpunan A ada yang jomblo, yaitu apa? 4. 4 tidak mempunyai pasangan. Nah, contoh yang fungsi dan semuanya punya pasangan adalah ini. Himpunan A dan himpunan B di mana 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 6, 3 dipetakan ke 7. Jadi semuanya punya pasangan. 1 pasangannya dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7. Beda dengan gambar sebelumnya. Lanjut saja. Yang kedua, menghubungkan daerah domain tepat 1 di kodomain. Artinya apa sih? Artinya nggak boleh selingkuh. Jadi domain atau daerah asalnya itu harus setia. Contoh ada yang selingkuh dan bukan fungsi gitu. Kita lihat di sini.
Ada suatu relasi ya, di mana di sini ada himpunan A dipetakan ke himpunan B. 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 7. Nah, ini bukan fungsi karena apa? Karena anggota domain itu tidak tepat satu. Kok tidak tepat satu, Pak? Ya itu 2 dengan 5, 2 dengan 6. Nggak boleh, kalau fungsi itu nggak boleh, domain nggak boleh selingkuh, ya. Nah, yang kedua, tapi fungsi domainnya itu boleh mencintai kodomain yang sama. Yang penting dia itu tidak selingkuh gitu. Tapi si kodomainnya itu boleh menerima eh, domain yang berbeda gitu. Kayak di sini. Lihat, gambar di sini ada suatu relasi fungsi ya, di mana dia memetakan A ke B, di mana 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 6. Ya. Nah, kalau di kodomainnya itu boleh dia menerima 2, ya, itu fungsi boleh. Tapi yang penting yang harus kita ingat adalah domainnya nggak boleh selingkuh atau harus tepat satu ke kodomain. Tapi kodomain boleh menerima lebih dari satu pasangan ya. Oke, lanjut saja sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada yang namanya fungsi satu-satu atau injektif, yaitu jika tidak ada anggota himpunan kodomain yang mendapat pasangan dua atau lebih ya, atau dengan kata lain sebagai fungsi setia, yang domain itu tetap tepat satu di kodomain dan kodomainnya hanya menerima dia saja. Contohnya apa, Pak? Lihat di sini, contoh fungsi injektif gambar satu. Di sini ada gambar A dan gambar B. Dua-duanya fungsi. Hanya mana yang merupakan fungsi injektif gitu. Lihat di sini. Fungsi injektif atau satu-satu yaitu jika tidak ada anggota himpunan kodomain yang mendapat pasangan dua atau lebih. Jadi harus satu-satu. Jadi makanya Bapak bilang dia tuh fungsi setia, baik domain ataupun kodomainnya. Jadi satu-satu begitu. Jadi yang merupakan fungsi injektif adalah gambar A dan sedangkan gambar B itu merupakan fungsi biasa. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi pada atau onto atau surjektif ya. Jadi jika semua anggota kodomain mempunyai pasangan atau dengan kata lain kodomainnya nggak boleh ada yang jomblo. Jadi harus terisi semua pasangan di kodomain itu. Jadi baik di domain ataupun di kodomain harus mempunyai pasangan. Nah, di sini contoh fungsi surjektif gambar 2 ya, ada gambar A dan gambar B. Lihat di sini, pasangan anggota kodomain semuanya mempunyai pasangan. Anggota kodomain yang semuanya punya pasangan adalah gambar A, ya, di mana anggota A, B, C-nya itu mempunyai pasangan, sedangkan yang gambar B mah yang C-nya nggak punya pasangan. Jadi, gambar A yang merupakan fungsi surjektif, sedangkan yang B itu merupakan fungsi biasa saja. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu apa sih? Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Artinya nggak ada yang jomblo baik di domain jelas ya karena syarat fungsi itu domain nggak boleh jomblo harus mempunyai pasangan tepat satu dan kodomain hanya mempunyai satu pasangan kodomain dan tidak mencintai domain lain. Contoh fungsi bijektif
adalah ini dia, ada gambar A, ada gambar B, ya. Kita lihat di sini, gambar A dan gambar B. Gambar A itu merupakan fungsi bijektif. Karena apa? Karena yang pertama, ya, dia itu memetakan tepat satu, ya. Tepat satu berarti dia itu injektif. Yang kedua, kodomain di B, dia tuh mempunyai pasangan semua. Itu merupakan fungsi surjektif. Artinya gambar A ini merupakan fungsi injektif dan surjektif. Otomatis dinamakan sebagai fungsi bijektif. Nah, kalau gambar B, ya, ini merupakan fungsi apa? Ini merupakan fungsi satu-satu. Artinya apa? Kok bukan fungsi bijektif gitu? Kok fungsi satu-satu? Karena apa? Lihat, bagian B, dia nggak punya pasangan yang D. Karena apa? Nggak punya pasangan. Berarti dia tuh bukan fungsi surjektif. Karena apa? Bagian surjektif itu fungsinya, kodomainnya harus mempunyai pasangan. Sedangkan yang D itu nggak ada. Jadi yang B itu hanya fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, demikian itu penjelasan sifat. Nah, sekarang coba tebak termasuk fungsi atau bukan gambar di samping ini. Kalau ya termasuk jenis fungsi apa? Yang pertama ada gambar satu. Ada gambar satu bagian satu, gambar satu bagian dua, gambar satu bagian tiga, gambar satu bagian empat. Terus yang keduanya ada gambar dua bagian satu, gambar dua bagian dua, gambar dua bagian tiga, gambar dua bagian. Silahkan kalian kerjakan, termasuk fungsi atau bukan fungsi. Dan kalau fungsi, dia tuh fungsi apa. Selamat belajar, semoga kalian paham apa yang telah Bapak sampaikan.